Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka pada surah Ali Imran. Surat apa? Ali Imran ayat 185. Surah Ali Imran ayat 185. Nanti aja di rumah. Sekarang dengerin dulu, fokus dulu. Insya Allah nanti Anda akan arahnya ke sana. Ayat ini sering kita dengar. Dan biasa kita dengarkan ayat ini ketika menguburkan saudara kita yang meninggal dunia, sesama muslim. Mesti orang yang nganterin nanti kalau dia ada tausiah kubur, mesti diawali ayat ini. Ayatnya mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin, apal semua kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Berhenti sampai situ dulu. Kalau setiap yang bernyawa pasti mati, maka masa depan kita bukan dunia. Masa depan kita bukan dunia. Kalau masa depan kita adalah dunia, maka tidak ada kematian. Kalau Allah menginginkan bahagia kita itu di dunia, maka tidak ada kematian. Kalau Allah menginginkan kita mendapatkan segalanya di dunia, maka buat apa kematian itu? Kalau Allah ingin membalas orang yang zalim, balasannya pasti di dunia, terus kematian itu tidak akan lagi menyeramkan. Tidak ada cerita kematian itu. Nah, maka dengan itu setiap Nabi Muhammad mengatakan tentang kesuksesan, tidak ada sedikit pun kaitannya dengan dunia. Tidak ada. Nabi Muhammad itu ketika mengatakan orang yang cerdas, itu Nabi Muhammad nggak ngomong cerdas itu IQ-nya sekian, bisa mengerjakan ujian ini, TOEFL-nya harus nilainya sekian, kemudian dia harus masuk di perguruan tinggi. Nah, tidak ada sama sekali. Ketika Nabi Muhammad mengatakan tentang kesuksesan, ketika Nabi Muhammad mengatakan tentang orang yang cerdas, itu semuanya orientasinya kehidupan selamanya setelah kematian. Itu orientasi Nabi Muhammad untuk orang yang cerdas. Kenapa? Karena kalau kecerdasan itu orientasinya akal, mohon maaf ya, Allah itu membagikan kemampuan akal setiap orang tidak sama. Ada yang diajarin sekali langsung pinter, ada yang berkali-kali sampai gurunya jenuh nggak pinter-pinter. Dan itu apa? Mauhibah. Mauhibah itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa direkayasa. Anak pinter itu kemungkinannya dua. Ada yang memang dasarannya sudah pinter, ada yang ikhtiar baru pinter. Ada yang ikhtiar secapek-capeknya nggak pinter-pinter. Karena itu semua pemberian dari Allah. Nah, tapi Nabi Muhammad ketika mengatakan kecerdasan, itu Nabi Muhammad mengatakan apa? Supaya kita ini tidak menggebu mengejar dunia, Pak. Percuma, nanti suram masa depannya. Lihat, Al-Kayyis, orang yang cerdas itu siapa? Kata Nabi Muhammad, man dana nafsahu, orang yang senantiasa mawas diri. Mawas diri itu apa? Hidupnya diatur oleh syariat. Hidupnya itu di bawah koridor syariat. Dia tidak akan pernah mampu dan tidak akan berani sedikit pun melewati batasan dari syariat. Itu yang pertama, man dana nafsahu. Dana itu artinya menekan diri untuk terus taat di bawah aturan Allah. Itu mandana nafsahu, itu orang cerdas. Kenapa orang yang cerdas itu adalah orang yang ikut dan nurut dengan aturannya Allah? Karena orang beriman yakin kalau dia ikut aturannya Allah, hidupnya pasti teratur. Kalau dia ikut apa yang Allah ajarkan, hidupnya pasti bahagia. Kalau dia mengikuti apa yang telah menjadi tuntunan Allah, dia yakin betul hidup saya tidak mungkin sengsara. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Jadi di dunia ini nggak usah sok pinter dengan ini, Pak. Boy, semua kalau anak atur beres dah, biarin anak yang atur, ribet nanti. Banyak di antara kita ini yang tidak merasa cukup dengan aturannya Allah, sehingga dia berusaha mengotak-atik lagi. Ini kurang keren kalau puasa terus. Coba sekali-sekali kita nggak usah puasa gitu. Oh, ini kalau sedekah terus nanti dunia kita kapan kayanya? Loh, nanti kalau kita ini datang ke masjid terus kerjanya kapan? Loh, kalau kita ini disuruh tutup aurat terus, lakunya kapan? Coba. Jadi dia tidak merasa puas dengan aturannya siapa? Allah. Itu Allah katakan bukan orang cerdas, malah orang bodoh. Karena apa? Sudah diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa, dia masih berusaha ngatur sendiri, malah rusak nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Ingat, orang yang masa depannya suram siapa?
Orang yang setiap pekerjaannya, orientasinya berhenti pada dunia. Seret. Itu orang yang masa depannya suram. Kenapa? Karena kehidupan setelah kematiannya pasti suram. Kenapa? Karena setiap amalannya cuma berhenti pada orientasi apa? Dunia. Sementara dunia itu kan pendek banget. Kalau kita bisa menikmatinya, itu menikmati pada usia-usia yang ya paling 50, 40, 60. Setelah usia itu, mau kaya model apa, tetap makan dibatasin. Jalan-jalan jauh mau pakai pesawat yang paling keren pun turun juga sakit semua pinggulnya. Coba, mau nikah lagi juga sudah ngelihat perempuan kayak tembok. Apa yang dia mau? Dah ada sudah. Tapi ketika orientasinya dia adalah akhirat, wa amila lima ba'dal maut. Setiap yang dia amalkan, ingat ini, biar masa depan gak suram. Setiap yang dia amalkan ternyata orientasinya adalah kehidupan setelah kematian. Lima ba'da al-maut. Apapun yang ada setelah kematian. Contoh begini. Anda kerja. Kemudian ada peluang untuk curang. Ketika Anda mau melakukan kecurangan itu, terfikir di sini. Kalau saya mati nanti, ini kira-kira menyenangkan saya atau menyengsarakan saya? Itu orang cerdas. Jadi mikirnya bukan cuma dunia. Kalau nggak ketahuan, saya kaya. Loh, dia lupa Allah Maha melihat. Coba. Jadi dia lupa, dia nggak ngerti, dia nggak cerdas bahwa Allah itu Maha tahu. Allah itu Al-Hasib, yang Maha menghisap sesuatu. Nah, tapi kalau orang cerdas, kata Nabi Muhammad, wa amila lima ba'dal maut, sedekah. Dia mikir, memang sih secara kasat mata materi duniawi nampaknya berkurang. Tapi apa yang saya sedekahkan ini pada hakikatnya adalah untuk membangun akhirat saya. Jadi pikirannya kehidupan setelah kematian. Nah, tak kasih contoh. Itulah kenapa manusia itu, kata Rasulullah, penyakitnya apa? Wahan. Semuanya tahu kan apa itu wahan? Penyakit wahan apa? Cinta dunia, takut mati. Jujur angkat tangan, siapa yang nggak cinta dunia? Jujur, nggak usah gaya udah. Angkat tangan, siapa yang nggak senang dikasih mobil Alphard? Coba. Siapa yang nggak senang? Dan coba angkat tangan juga yang nggak takut mati. Angkat tangan, bismillah, bismillah. Nanti kita coba panggilin malaikat maut kalau bisa. Ada nggak? Semuanya di antara kita sama. Pertanyaannya, kenapa kita takut mati dan kita cinta dunia? Karena yang kita bangun dunia dan kita rusak akhirat kita. Maka pasti takut mati. Ada seorang laki-laki datang kepada Harun ar-Rasyid. Kemudian laki-laki itu ditanya sama Harun ar-Rasyid. Ya Al-Hakim, katanya, wahai orang yang ahli hikmah, ceritakan kepada kami kenapa kami itu takut mati. Lima baluna nakrahul maut. Kenapa normalnya manusia, kita ini, ya sama, Anda, saya, semuanya sama. Kenapa kita ini takut mati? Dan tidak usah gaya, Pak. Sekelas Ibunda Aisyah itu mengatakan di hadapan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, man minna la nakrahul maut. Siapa sih di antara kita yang tidak benci mati? Yang ngomong siapa? Ibunda Aisyah. Sekelas itu, Pak. Masih mengatakan, man minna la nakrahul maut. Siapa sih coba di antara kita yang tidak takut mati ini siapa? Maka sama Harun ar-Rasyid ditanyain, kenapa sih kita itu takut mati? Jawabannya satu, gara-gara kita yakin kalau kita mati, kuburan itu untuk kita suram, menyeramkan. Akhirnya kita tidak mau. Allah, jangan dulu, ente duluan fadhol, nanti ana sholatin, ana doain, mudah-mudahan doa ente sama Allah, dosa ente sama Allah diampuni. Kenapa dia takut mati? Suram. Maka Harun ar-Rasyid ketika tanya, ma baluna nakrahul maut, kenapa kita takut mati? Intinya masa depan suram. Maka yang ditanya jawab, kenapa kamu takut mati? Jawabannya satu, li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirata. Karena Anda membangun dunia dan menghancurkan akhirat. Fatakrahunal khuruja minal umrani ilal kharban. Maka kalian tidak akan suka, pasti kalian akan benci berpindah dari tempat yang kalian bangun, pindah ke tempat yang kalian hancurkan. Siapa yang mau pindah dari rumah bagus ke rumah jelek? Angkat tangan. Tidak ada yang mau kan? Tapi coba, sekarang dibalik. Dunia dibikin biasa aja. Tapi kita bangun masa depan yang gemilang. Kita setiap punya duit, kita transfer kemana? Kemana? Akhirat. Ada sesuatu yang bisa disedekahkan, sedekahin.
Ada tanah yang bisa manfaat untuk Islam dan kaum muslimin, diwakafin. Ada waktu luang berjuang untuk agama Allah. Ada pikiran yang cemerlang, yang gemilang, dihadiahkan untuk kemajuan umat Islam. Sekarang saya kasih ilustrasi begini. Misalkan saya punya rumah jelek. Rumah saya terbuat dari bambu, anyaman bambu yang sebagiannya sudah lubang. Kalau hujan pun bukan lagi bocor. Udah nggak bocor, udah emang air hujan masuk semua. Jadi bukan bocor lagi. Dan kalau malam banyak apa? Banyak tikus masuk. Dapurnya jelek, kamar mandinya nggak karuan, kotor. Tapi saya tahu ini rumah tinggal sementara saya. Dan saya sedang bangun rumah mewah. Gak usah kaget, biasa aja. Dan saya sedang bangun apa? Rumah mewah. Di mana tempatnya? Di kota wisata Batu. Tahu? Kota kelahiran, Pak. Luar biasa. Kota wisata Batu. View-nya itu ngelihat pemandangan gunung yang sangat indah. Dan rumah itu saya bangun 4 lantai. Lantai pertama khusus parkiran mobil. Lantai kedua khusus ruang keluarga. Untuk santai bersama keluarga. Ada ruangan untuk nonton TV. Ada ruangan untuk kemudian bercanda bareng anak dan istri. Lantai 3 isinya kamar. Lantai 4 kolam renang. Ada pemandangan keren memandang untuk ngelihat sore matahari tenggelam. Ada ruang untuk baca bukunya di lantai 4. Gak pakai atap, sudah los langit, keren. Dan itu rumah sedang saya bangun, sebentar lagi jadi. Pertanyaannya, pengen gak saya cepet-cepet pindah dari rumah jelek ke rumah mewah tadi? Jawab yang jujur sudah. Ini Anda gak mau jawab gara-gara Anda mulai kepikiran, iya ya, rumah di Cinere keren, kuburan gelap. Saya belum pasang lampu di kuburan. Sofa belum saya transfer ke kuburan. Terus AC-nya belum saya masukin. Anda mulai kepikiran kan? Padahal ini kelihatannya udah deket semua ini. Deket kemana? Surga. Amin ya Rabbal. Nah, maka pasti secara otomatis saya mikir, saya pengen segera pindah kemana? Ke rumah mewah. Dan itu kejadian Pak, kisah nyata bukan bercandaan. Syekh Utsaimin didatengin oleh Raja Saudi ke rumahnya. Dan rumahnya Syekh Utsaimin di Unaizah itu, Anda kalau mau tahu tanya sama muridnya Ustaz Abdullah Hadrami di Malang sana. Rumahnya sederhana banget, cuma ada ruangan luas untuk murid-muridnya di luar untuk belajar. Didatengin sama Raja Saudi. Waktu itu Raja Abdullah kalau tidak salah. Ditanya, ya Syekh, ama tantaqil ila al-baitil wasi'? Mau tidak kami bangunkan untuk kamu rumah yang lebih luas, yang pantas lah buat seorang mufti kerajaan Saudi Arabia seperti Anda ini. Supaya rumah kamu bagus, di tempat juga yang strategis, ada parkiran yang keren, di wilayah-wilayah yang mewah. Daripada di sini Syekh. Apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Syekh Utsaimin bilang apa? Loh, saya ini sudah sedang bangun rumah, dan sebentar lagi selesai. Lalu Raja Abdullah itu tanya, loh di mana? Kok nggak pernah cerita? Disebutkan satu tempat, yang tempat itu raja nggak tahu bahwa itu lokasi kuburan. Lokasi apa? Kuburan. Sudah, ya kalau kamu udah bangun rumah, ya udah, berarti saya tenang. Nanti kalau ada perlu apa-apa, saya bantu, saya lengkapi rumah kamu. Kata Syekh Utsaimin, iya. Setelah raja pulang, istrinya keluar dengan penuh kegembiraan. Wah, mau ngasih surprise buat saya. Kok nggak pernah cerita kalau lagi bangun rumah? Di mana tadi kata rumah kamu bangun? Diberitahu sama Syekh Utsaimin, di lokasi fulani. Istrinya tanya, loh bukannya itu kuburan? Lah ya memang itu. Istrinya semakin kaget, loh masa kamu bangun rumah di kuburan? Ih serem ah. Masa bangun rumah di kuburan? Apa kata Syekh Utsaimin? Kan gak lama lagi bakal pindah ke sana. Kenapa harus membangun dengan mewah sesuatu yang bakal kita tinggal? Dan kita tidak mewahin aja sesuatu yang bakal kita tinggali selamanya. Coba Pak, masa depan apa ini? Gemilang. Terus kenapa kita bilang masa depan kita suram? Gara-gara yang kita bangun apa? Dunia. Nah, maka Allah firmankan di sini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini sudah ayat yang kata ahli tafsir apa? Ini ayat adalah ayat yang memutus semua kemewahan dunia. Maka Rasul mengingatkan kepada kita apa? Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian itu mengingat pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan itu? Kematian.
Disuruh sering-sering sama Rasulullah mengingat pemutus kenikmatan itu. Kalau kerja lagi menggebu lembur. Oh, lembur nih dapat bayaran tambahan nih. Ingat, kalau pas tengah-tengahnya lembur mati ya apa? Husnul khotimah. Oh iya kalau niatannya baik. Kalau niatannya hanya menumpuk dunia ya apa? Kemudian lagi, oh pengen rekreasi nih, kemana? Pengen ke Paris, negaranya orang kafir, misalkan ke Paris. Kalau pas di pesawat niatannya rekreasi ke Paris, tidak ada niatan ibadahnya, ternyata meninggal di pesawat ya apa? Nah, kalau kita senantiasa mengingat kematian, kematian itu ditaruh depan mata. Kalau pas melakukan ini saya mati ya apa? Kalau pas melakukan ini saya mati ya apa? Nah, orang kalau bisa seperti itu, Pak, itu orang yang dunianya bakal selamat, akhiratnya bakal gemilang. Kenapa? Karena dia tidak akan berani macam-macam. Nah, maka Allah firmankan kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang sekarang sedang kerja lembur, dha'iqatul maut. Orang yang sekarang sedang santai di rumahnya, dha'iqatul maut. Orang yang sekarang sedang di masjid sujud, rukuk, ngaji, doa, zikir, dengerin tausiah, dha'iqatul maut. Maka dengan itu kita bisa milih, Pak. Ketika kematian itu datang kepada kita, kita bakal membuka masa depan yang suram atau kita bakal membuka masa depan yang gemilang. Itu yang menentukan bukan orang lain, tapi siapa? Kita sendiri. Dan itu bukan hadiah yang diberikan oleh seseorang, itu adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Siapa yang menghadiahi? Ya kita, Pak. Maka kita ini perlu yang namanya apa, bahasa sekarang yang lagi keren tuh apa? Self love self atau apa? Apa bahasanya itu? Mencintai diri sendiri itu loh. Tidak ada kalimat yang paling keren untuk mencintai diri sendiri kecuali menghadiahkan masa depan yang gemilang setelah kematian. Lanjut ayatnya. Wa innama, kata-kata innama itu dalam bahasa Arab namanya adatu hasrin. Apa adatu hasrin itu? Sesuatu yang menunjukkan makna hanya. Maknanya apa? Hanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya setelah kematian saja, hanya pada hari kiamat saja kalian akan dapat bayaran dari apa yang telah kalian lakukan. Jadi bayaran itu bukan di dunia, Pak. Di dunia ini muqaddimah saja. Karena banyak orang kafir bisa bahagia kok di dunia. Maka kalau orientasi rumah tangga kita cuma mendapatkan kebahagiaan, bedanya sama orang kafir apa? Orang kafir bisa bahagia nggak pakai sholat, Pak. Jalan-jalan sama istrinya, makan di luar, candlelight dinner, kemudian nginep di hotel mewah, kemudian dia rekreasi ke pulau-pulau yang indah, bahagia dia? Nggak mungkin nggak bahagia. Tapi kalau yang dikejar cuma bahagia, maka ketika dia meninggal ya selesai bahagianya, habis sudah, putus bahagianya. Nah, maka kita oleh Allah diingetin wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat setelah kalian meninggal baru Allah bayar sempurna, kontan, jret, semua Allah kasih. Kenapa begitu? Supaya kita tidak iri dengan kehidupan orang lain yang nampaknya ibadahnya pas-pasan tapi dunianya luar biasa. Dan supaya kita tidak menyesal ketika kita melakukan sesuatu ternyata bayarannya nggak di dunia. Loh, saya sholat loh, nggak berhenti. Bahkan sholat duha, yang katanya sholat duha itu narik rezeki. Kok nggak kaya-kaya? Ingat, kamu bisa sholat duha itu sudah rezeki. Jangan minta yang lain lagi sudah. Bisa sholat duha itu sudah apa? Rezeki. Nah, maka supaya kita tidak kecewa, loh katanya kalau mobil Panther dijual nanti dapatnya Pajero. Ustadznya ceramahnya gitu kemarin. Ini terlanjur Panther udah dijual nih, Pajeronya nggak datang-datang. Ini kok Pajero nggak datang-datang? Biar nggak kecewa. Kenapa? Karena kita punya masa depan yang gemilang. Apa itu? Kalaupun di dunia kamu nggak dapat, maka di akhirat Allah akan kasih semuanya. Itulah kenapa Amirul Mukminin Umar itu ketika membebaskan Persia, itu Umar malah nangis ketika sahabat yang lain tertawa. Senang, bahagia dengan kemenangan itu. Sampai didatengin salah seorang sahabat dikatakan, "Ya Umar, hadza yaumu farahin." Umar, ini hari bahagia. Walima tabki, kok kamu malah nangis? Lihat Pak,
Bedanya orientasinya Umar dengan kita. Apa kata Umar? Akhsha an tunqasa hasanati yaumal qiyamah. Umar mengatakan, itu Nabi Muhammad jauh lebih mulia dibanding Umar. Jauh, gak ada bandingnya. Itu Abu Bakar jauh lebih mulia dibandingkan Umar. Tapi kenapa kebahagiaan dan kemenangan ini tidak Allah berikan di tangan mereka yang lebih baik? Tapi kenapa Allah taruh di tangannya Umar yang tidak lebih baik dibanding mereka? Terus kenapa? Akhsha an tunqasa hasanati yaumal qiyamah. Saya takut dengan kebahagiaan ini nanti akan mengurangi jatah saya di hari kiamat. Karena Umar ngerti bayaran itu bukan di dunia tapi di mana? Biar tidak kecewa, Pak. Saya udah jadi takmir masjid loh. 12 tahun. Masa umroh aja tidak bisa? Allah nggak kasih saya rezeki buat berangkat? Karena Allah sayang sama Anda. Allah ingin kasih bayaran buat Anda itu di akhirat, bukan di dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ngerti loh sebenarnya. Mulai manggut-manggut kan? Iya juga ya. Mulai mantuk-mantuk udah kan? Iya juga. Maka jangan silau dengan ngelihat orang lain punya mobil mewah padahal ke masjidnya cuma hari Jumat. Belum tentu baik itu. Karena Umar ngerti, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bayaran buat kita orang beriman itu bukan dunia, tapi masa depan yang gemilang setelah kita meninggal dunia. Itulah orang yang bangun akhiratnya, orang yang paling bahagia. Dan orang yang bangun dunianya dan dia lupa akhiratnya, itu yang kita sebut masa depan suram. Kelihatannya mentereng di dunia, makan apapun bisa dia. Sakit pun masuk rumah sakit yang aromanya kayak mall. Maka kita mau yang kemudian apa? Yang kemudian di akhirat itu nanti. Maka Allah sebutkan apa? Wa may yabkhal. Orang yang pelit itu kan kesannya menyayangi diri sendiri. Gara-gara saya yang kerja, masa yang nikmatin orang lain kan gitu. Kalau orang yang pikirannya materi, orang pelit itu ya pantas. Oh, dia yang kerja, dia yang capek kok. Masa orang lain yang menikmati? Tapi konsepnya Allah nggak begitu. Konsepnya Allah apa? Wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi. Orang yang pelit pada hakikatnya dia sedang pelit terhadap siapa? Sekali lagi, terhadap siapa? Maka kotak amal isinya uang berapa? Kotak amal masjid ini isinya berapa ini? Yang abu-abu kan? Itu udah kucel banget. Karena udah 2000 ngelipetnya Masya Allah sampai sekecil ini. Sampai takmirnya kesian ketika buka pelan-pelan udah 2000 takut sobek lagi. Coba, jarang warna merah, jarang. Subhanallah. Nah, maka orang yang pelit, dia pelit buat siapa? Dirinya sendiri, karena dia sedang menyuramkan akhiratnya. Lihat sahabat Nabi SAW ketika ngelihat orang kaya. Yang dilihat, Pak, bukan dunia. Karena sahabat ngerti hidup kami bukan dunia, hidup kami apa? Akhirat. Nabi Muhammad aja ngomong kok, Allahumma, dalam hadis yang sahih, Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada hidup yang aku cari kecuali kehidupan akhirat. Nabi Muhammad. Maka para sahabat Nabi ketika ngelihat sahabat yang lain kaya, itu yang bikin mereka iri. Bukan kekayaan itu ketika dipakai untuk cari kemewahan dunia. Enggak. Kalau sahabat ngelihat orang yang mewah dunia, ya katanya dia cemen ini. Kaya kok dibikin dunia. Hati-hati loh. Dunia ini bukan balasan. Balasan itu kapan? Setelah kita meninggal dunia.